Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun rekan-rekan mahasiswa sekalian mengakses video pembelajaran ini, ya, karena video pembelajaran ini dimaksudkan untuk mempermudah kita melakukan pembelajaran secara asinkronus ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengakses kapanpun teman-teman mau belajar tentang materi ini. Oke. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua ya, untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, yaitu pada subbab pembahasan atau materi ajar, yaitu depresiasi, penurunan nilai, dan depresi. Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali agar rekan-rekan mahasiswa dapat mengisi absensi pada LMS Sister Tridharma kita terlebih dahulu ya. Saya juga berharap rekan-rekan mahasiswa sudah mengunduh bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa yang sudah saya upload di LMS, serta tadi juga sudah diberi arahan untuk rekan mahasiswa dapat menonton terlebih dahulu video penunjang mata kuliah kita hari ini, yang linknya juga sudah ada di LMS ya. Maksudnya agar yang sudah kalian pelajari nanti bisa kita perdalam lagi di materi kita di video kali ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan atau saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa saja tujuan dari pembelajaran materi hari ini. Yang pertama, diharapkan rekan-rekan mahasiswa ini dapat menjelaskan ya konsep dari penyusutan itu apa. Kemudian yang kedua, teman-teman rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang terlibat dalam proses penyusutan. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu membedakan metode depresiasi yang menggunakan aktivitas garis lurus dan juga penurunan biaya. Ya. Lalu yang keempat, rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk dapat menjelaskan metode penyusutan khusus. Lalu yang kelima, rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk dapat menjelaskan masalah akuntansi terkait dengan penurunan nilai aset. Selanjutnya yang keenam, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prosedur akuntansi untuk menipisnya sumber daya alam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk dapat menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis properti, pabrik dan peralatan, serta sumber daya alam. Oke, jadi itu adalah garis besar tujuan kita dalam materi hari ini ya. Tanpa memperlama waktu lagi, saya akan share slide kita hari ini ya, teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman sekalian? Depresiasi, impairment, and depletion. Depreciation, impairment, and depletion. Ya, pertemuan minggu kedua. Impairment ini adalah penurunan nilai ya, teman-teman. Berikut adalah bagan pembahasan apa saja turunan dari pembahasan-pembahasan pokok atau pembahasan inti pada materi hari ini. Depresi, kita akan melihat faktor-faktor apa saja sih yang menentukan depresi itu. Lalu metode depresi yang akan digunakan untuk mencari berapa sih penyusutan suatu barang. Lalu yang kedua, komponen yang didepresiasi itu apa, ya. Kemudian masalah-masalah khusus yang terkait dengan penyusutan atau depresiasi. Selanjutnya ada penurunan nilai atau impairment. Di impairment kita akan belajar tentang pengakuan dari impairment itu sendiri. Kemudian ada ilustrasi, nanti akan ada contoh-contoh kasus juga mengenai impairment itu, bagaimana memecahkan kasusnya. Lalu
kita mau membahas juga bagaimana kita menaikkan kembali penurunan nilai. Lalu ada kelompok aset yang menghasilkan bersama-sama, lalu aset yang dihentikan. Kita juga membahas tentang depresi di sini, teman-teman. Tentang penentuan dasar depresi itu apa, tentang penghapusan, estimasi nilai sisa, likuidasi dividen, dan penyajian depresi. Selanjutnya revaluasi, pengakuan dan masalah-masalahnya apa saja, dan yang terakhir kita akan mengetahui bagaimana penyajian dan analisis dari depresiasi, impairment, dan depresi itu sendiri ya. Kita mulai ke pembahasan yang pertama mengenai depresi atau depreciation. Jadi depresiasi itu apa? Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, penyajian, dan lain-lain, kita harus mengetahui dulu definisinya ya. Jadi depresiasi itu sebenarnya adalah sebuah metode pengalokasian biaya, teman-teman ya. Gimana maksudnya? Jadi depresiasi itu suatu proses akuntansi sebenarnya teman-teman untuk mengalokasikan yang asalnya biaya aset berwujud ya ke dalam bentuk beban ya. Teman-teman di sini pasti yang akuntansi sudah mengetahui dong apa bedanya biaya dan beban ya. Nah, pengalokasian biaya dan beban itu dilakukan secara sistematis dan rasional teman-teman selama periode yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Contoh misalnya mobil. Mobil itu biasanya masa manfaatnya atau umur ekonomisnya adalah 5 tahun ya. Jadi depresiasi atau penyusutan dari aset tersebut atau mobil tersebut adalah sebesar selama 5 tahun. Oke, kita membeli mobil. Berarti kita mengeluarkan biaya ya, teman-teman. Kita mengeluarkan biaya untuk pengadaan mobil tersebut. Kemudian setelah mobil tersebut menjadi milik kita, mobil itu kemudian mengalami yang namanya penyusutan nilai, depresiasi. Itulah mengapa tadi saya bilang depresiasi itu adalah pengalokasian biaya yang kita keluarkan menjadi beban. Beban yang yang selalu ikut dengan aset yang tadi kita beli ya, pengadaan aset yang kita lakukan. Jadi beban. Penyusutan itu diakui sebagai beban ya. Oke, teman-teman. Itu adalah secara garis besar mengenai definisi dari depresiasi. Selanjutnya alokasi biaya aset jangka panjang. Jadi teman-teman tadi kan pembahasan kita ada 3 ya, depresi, impairment, dan depresi. Ketiganya memiliki alokasi biaya yang beda-beda. Beda-beda ya, dalam artian depresi, impairment dan depresi itu digunakan atau dialokasikan pada aset yang tidak sama. Contohnya seperti beban depresiasi. Depresiasi atau penyusutan tadi yang kita bahas itu, dia itu dikenakan pada aset tetap, teman-teman. Aset tetap. Contohnya itu ya tadi seperti mobil ya, rumah, gedung ya. Jadi aset tetap yang punya fisik, aset tetap berwujud. Sementara impairment atau amortisasi itu aset-aset tetap tak berwujud, aset tak berwujud. Kemudian depresi itu berkaitan dengan alokasi biaya aset terhadap sumber daya mineral ya, teman-teman sekalian. Nah, dalam proses penentuan depresiasi atau penurunan nilai, kita harus concern pada 3 pertanyaan ini, teman-teman ya. Ketika kita melakukan pengadaan suatu aset nih. Si aset itu harus kita analisis berdasarkan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, berapa sih nilai yang akan didepresiasi terkait dengan mobil tersebut, atas mobil tersebut? Berapa nilainya setelah didepresiasi? Oke. Kemudian berapa umur
ekonomis asetnya mobil tersebut, berapa umur ekonomisnya. Lalu metode apa yang paling cocok digunakan untuk, melakukan perhitungan, penyusutan mobil tersebut atau depresiasi, mobil tersebut. Nah, setelah mengetahui faktor-faktor penentu proses depresiasi, teman-teman juga, di sini akan diarahkan untuk mengetahui juga basis nilai depresiasi. Nah, untuk mendapatkan, depreciation base atau nilai basis nilai depresiasi, itu caranya dengan mengurangi original cost, ya, harga perolehan aset pertama kali kita beli mobil nih misal ya, kita beli mobil, kita beli rumah atau gedung, itu dikurangi dengan, residual value-nya atau taksiran nilai sisanya, ya. Jadi residual value itu adalah nilai yang diperkirakan, ya, akan dihasilkan dari aset yang kita beli tadi ketika masa manfaatnya sudah habis. Misal kita beli mobil seharga 150 juta. Selama 5 tahun dia mengalami penyusutan, ya kan? Lalu kita menaksir di sini, memperkirakan setelah 5 tahun, berapa sih nilai depresiasi si mobil ini? Begitu ya kira-kira teman-teman. Oke, jadi selisih pengurang maksudnya nilai yang dihasilkan dari mengurangi original cost, biaya pertama kali pengadaan suatu aset dikurangi dengan taksiran nilai sisa, itulah yang disebut dengan basis depresiasi teman-teman ya, atau depreciation base. Saya kira ini sudah cukup jelas, kita beralih ke slide selanjutnya ya. Sorry. Oke, sekarang ada yang namanya estimasi umur manfaat. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu aset, terutama aset tetap ya teman-teman, itu punya yang namanya umur manfaat atau umur ekonomis ya. Jadi umur ekonomis itu seringkali berbeda dengan umur fisik aset ya teman-teman. Kalau masih bingung ini saya jelaskan lagi. Tidak semua aset memiliki masa manfaat yang sama dengan umur fisiknya karena ada beberapa jenis aset yang secara fisik cukup panjang sebenarnya teman-teman. Namun ternyata manfaat yang didapat itu tidak sepanjang fisik yang dimiliki. Contohnya ya teman-teman, kita membeli motor Supra ya. Teman-teman pasti tahu dong motor Supra yang warna merah dulu ya, yang bebek itu. Kendaraan itu rata-rata umur ekonomisnya 5 tahun, teman-teman. Tapi, ketika dia sudah melampaui, umur fisiknya tuh sudah dia 10 tahun, 15 tahun setelah kita melakukan pembelian atas motor Supra tersebut, fisiknya masih berbentuk motor, teman-teman. Dia tidak lantas menjadi debu ya. Jadi setelah 15 tahun, 10 tahun, fisiknya masih terlihat seperti motor. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, si motor Supra yang kita beli ini, ternyata dia itu, sudah tidak bisa memberikan manfaat yang menunjang lagi untuk kita. Manfaatnya tidak dapat menunjang kebutuhan kita gitu. Dalam artian setelah 10 dan 15 tahun setelah motor ini dibeli, ternyata banyak sekali motor-motor baru yang keluar. Dengan berbagai macam kelebihan ini itu ya, yang tentunya motor-motor keluaran baru tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Itulah yang saya katakan bahwa si motor Supra ini secara fisik masih berbentuk motor, teman-teman. Tapi secara manfaat ternyata dia tidak lagi bisa meng-cover kebutuhan kita, ya. Itulah yang dinamakan masa manfaatnya itu kadangkala sering atau umur ekonomis itu kadangkala sering berbeda dengan
umur fisik aset gitu teman-teman ya. Oke, perusahaan menghentikan aset. Biasanya perusahaan menghentikan aset karena dua alasan. Bisa karena faktor fisik, ya, karena kecelakaan atau sudah tidak bisa digunakan lagi karena usang tadi ya. Ya contohnya seperti kalau perusahaan ya mungkin kita bisa ambil contoh komputer ya. Dulu komputer yang masih sekarang kan orang pasti speknya tinggi. Komputer-komputer zaman dulu yang tabung-tabung gitu ya. Dari sisi fisik itu masih berbentuk komputer, teman-teman. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ya dia usang juga, termakan usia, sehingga manfaat ekonomisnya atau ya manfaat ekonomisnya ya tidak lagi bisa sejalan dengan kebutuhan kita di masa sekarang, seperti itu. Lalu yang kedua, faktor ekonomis. Itu juga sudah dijelaskan tadi ya, teman-teman. Kita beralih ke slide selanjutnya, metode depresiasinya ya. Tadi kita sudah mengetahui apa itu depresiasi, lalu depreciation base-nya seperti apa. Sudah mengetahui juga bagaimana perbedaan antara faktor ekonomis ya, umur ekonomis dan umur fisik aset ya. Sekarang kita beralih ke metode depresiasinya, teman-teman. Jadi teman-teman, para pelaku usaha itu membutuhkan suatu metode depresiasi yang tepat untuk digunakan dalam menghitung, menilai ya metode depresiasi mana yang paling sesuai, yang paling sistematis, yang paling rasional dengan kondisi aset perusahaan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi terdapat beberapa metode yang bisa dipilih oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan bisa memilih metode aktivitas, teman-teman. Metode aktivitas itu berdasarkan unit yang digunakan atau dihasilkan. Contohnya seperti misalnya pabrik ya, let's say pabrik. Pabrik itu pasti punya yang namanya mesin ya, teman-teman. Mesin. Jadi aset mereka itu mesin. Let's say mesin pembuat sepatu. Di awal-awal pengadaan mesin tersebut, mungkin mesin tersebut itu bisa menghasilkan sepatu 5.000 pasang sepersekian jam, sepersekian hari gitu ya. Namun ternyata seiring dengan bertambahnya usia mesin tersebut, seiring dengan bertambahnya demand atau permintaan sepatu gitu ya, kemudian banyaknya pesaing atau banyaknya keluaran-keluaran mesin terbaru, sehingga mesin itu usang, teman-teman ya, usang dan kemudian aktivitasnya menurun, teman-teman. Ya, jadi unit yang digunakan atau yang dihasilkan itu mengalami yang namanya penurunan. Itu kalau perusahaan melihat atau mau menggunakan metode depresiasi dari sisi aktivitas. Kemudian ada yang namanya metode garis lurus. Maaf. Kalau menggunakan metode garis lurus ini, perusahaan berasumsi bahwa aset yang dia miliki, yang mereka melakukan pengadaan aset, lalu mereka berasumsi bahwa penurunan nilai dari aset tersebut adalah flat. Ya, contohnya misalnya mereka let's say ya, mereka beranggapan atau berasumsi bahwa satu aset itu memiliki nilai depresiasi 2 juta per tahun, ya. Jadi kalau kita menggunakan metode garis lurus, ya, kalau menggunakan metode garis lurus, maka dari tahun dia melakukan pembelian, lalu tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, nilai dari depresiasi atas aset tersebut diasumsikan sama oleh
si perusahaan ini ya. Jadi tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2 juta dan seterusnya 2 juta sampai umur ekonomisnya habis ya, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah opsi metode penurunan atau akselerasi beban. Di sini perusahaan juga bisa memilih apakah dia mau menggunakan jumlah angka tahun atau metode saldo menurun, ya. Metode angka tahun sum of the years digit atau metode saldo menurun declining balance method, ya. Itu silakan saja bisa dipilih sesuai dengan ya tadi kondisi aset dan kebutuhan perusahaan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh kasus ya, teman-teman ya. Di sini ada contoh metode aktivitas. Ya, tadi kan ada 3. Nah, ini kita sekarang menggunakan contoh depresiasi dengan metode aktivitas. Diilustrasikan, di sini ada perusahaan namanya Stanley ya, teman-teman. Stanley ini menggunakan crane selama 4.000 jam pada tahun pertama. Jadi si Stanley ini melakukan pengadaan mesin atau membeli mesin menggunakan crane ya. Crane ini digunakan selama 4.000 jam pada tahun pertama. Maka beban depresiasinya menghitungnya seperti apa ketika menggunakan metode aktivitas. Jadi kita bisa menghitung dengan rumus yang tertera di layar ini ya teman-teman. Jadi biaya ini tadi depreciation base-nya ya, cost dikurangi dengan residual value, nilai sisa ya, nilai sisa dikalikan dengan hours this year, jam yang berapa jam sih si mesin ini, si crane ini digunakan dalam 1 tahun tersebut, dibagi dengan total estimasi jamnya ya. Itulah nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai depresiasi si crane ini ya. Oke, kita masukkan di sini nilainya. Ini adalah datanya ya teman-teman. Cost of crane, dia beli seharga 500.000 ya, maka kita masukkan di sini 500.000 untuk cost-nya, dikurangi dengan residual value. Residual value-nya adalah 50.000. 50.000 dari mana teman-teman? Dari 500.000 dibagi dengan umur estimasinya ya, umur ekonomisnya teman-teman ya. Jadi 50.000 dikalikan dengan 4.000 dari jam ya, 4.000 jam pertama dibagi dengan 30.000. Productive life in hours-nya 30.000. Oke. Jadi setelah dihitung maka kita dapat mengetahui bahwa depresiasi crane-nya si perusahaan Stanley ini adalah $60.000. Oke, begitu ya. Itu metode tadi metode aktivitas. Selanjutnya kita membahas tentang metode garis lurus. Metode garis lurus seperti apa sih? Nah, ini ilustrasinya masih sama ya, teman-teman. Perusahaannya masih menggunakan Stanley juga. Pengadaan crane seharga biaya yang dia keluarkan adalah $500.000. Estimasi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Estimasi salvage value-nya adalah 50.000 dan productive life in hours-nya 30.000 jam. Jadi kalau menggunakan metode garis lurus, tadi sudah saya katakan bahwa perusahaan itu mengasumsikan bahwa depresiasi suatu aset itu dinilai sama dari awal pengadaan aset tersebut sampai dengan tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai dengan umur ekonomisnya habis ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat dari contoh soal, contoh kasus, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Lalu estimate salvage value-nya adalah 50.000. Nah, karena diestimasikan sama
nominalnya, maka kita hanya tinggal membagi dengan berapa umur ekonomisnya gitu ya. Jadi kita tinggal langsung aja membagi dengan 5 tahun ini estimate useful life-nya. Langsung dibagi habis 5 tahun ya. Jadi di sini cost of crane-nya 500.000 dikurangi dengan 50.000 dari estimate salvage value dibagi dengan berapa umur ekonomis si crane ini. Maka didapat depresiasinya adalah 90.000. Dalam artian Stanley ya, ketika dia menggunakan metode garis lurus depresiasinya, Stanley berasumsi bahwa setiap tahun crane yang dia beli itu dia mengalami depresiasi setiap tahun sama sebesar $90.000 karena dia menggunakan metode garis lurus. Oke, semoga bisa dimengerti. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode beban menurun. Sorry. Jadi di sini kita masih tetap sama menggunakan perusahaan Stanley ya teman-teman. Perusahaan Stanley dia pengadaan crane tadi masih tetap sama $500.000. Estimate useful life-nya 5 tahun, estimate salvage value-nya 50.000. Productive life in hours-nya 30.000 jam. Nah, ketika kita menggunakan metode angka tahun, maka itu kita sistemnya adalah setiap pecahan itu menggunakan jumlah tahun setiap penyebutnya. Jadi contohnya ini 5 tahun ya. Maka 5 tahun itu kita breakdown dijumlahkan 5, 4, 3, 2, 1. Paham ya teman-teman ya? Contoh kalau misalnya umur ekonomisnya 7 tahun, maka ya untuk menggunakan metode jumlah angka tahun ini ya 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ya, seperti itu. Jadi ini karena dia 5 tahun, maka kita menjumlahkan 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, maka hasilnya 15. Setelah seperti itu, si pembilangnya adalah jumlah tahun perkiraan sisa umur pada awal tahun. Jadi ini sudah ada rumusnya, nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung dimasukkan saja sesuai dengan alternate sum of the years calculation-nya. Ini sudah ada di sini contohnya ya. Hasilnya sama 15 juga. Oke, selanjutnya ini adalah tabel ketika kita menggunakan metode depresiasi jumlah angka tahun. Tadi depreciation base-nya diketahui 450.000 ya teman-teman kalau saya mundur di sini. Years-nya di sini 5 tahun. Remaining life years-nya ini yang tadi saya jelaskan juga dijumlahkan ya. Karena dia 5 tahun, maka kita menjumlahkan 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi totalnya adalah 15. Kemudian beralih ke tabel selanjutnya, kolom selanjutnya ada depreciation fraction. Depreciation fraction ini adalah kita membagi antara tahun. Ini 5 tahun ya, hitung mundur 5 tahun ini 5, 4, 3, 2, 1 dibagi dengan total dari remaining life in years-nya teman-teman. Contoh, ini untuk tahun kelima, ya, 5 dibagi dengan total ini, remaining life in years, 5 dibagi 15, terus sampai dengan 1 dibagi 15, ya. Jadi bisa mendapatkan 15/15 di sini. Ya, oke. Setelah itu, di sini ada yang namanya depreciation expense. Depreciation expense-nya ini tinggal dijumlah 150.000, 120.000, 90, 60, 30 sampai mendapatkan sini 450.000. Ini adalah nilai bukunya di akhir tahun ya, teman-teman.
Ini untuk metode saldo menurun bisa dilihat sendiri ya nanti, karena sebenarnya pada dasarnya sama saja perhitungannya teman-teman, caranya sama saja. Selanjutnya kita masuk ke isu-isu isu-isu lainnya di dalam depresiasi. Jadi, dalam isu lain di depresiasi ini ada yang namanya revisi tarif depresiasi. Maksudnya apa? Jadi ketika, suatu aset itu sudah apa namanya, sudah dikalkulasikan, penurunan nilainya, contohnya gitu ya, penurunan nilainya, let's say mobil lah ya, mobil 5 tahun sudah dihitung depresiasinya misalnya selama 3 tahun, ternyata ada aktuaris datang kan, misalnya ada aktuaris datang lalu dia melakukan perhitungan ulang ya, melakukan perhitungan ulang dan ternyata, dari sisi apa, umur manfaat si mobil ini itu masih bisa lebih panjang umur ekonomisnya ya, seperti itu, garis besarnya. Bisa tidak kalau misalnya direvisi si nilai depresiasinya bisa, bisa ya, perlakuan akuntansi, dalam hal ini bisa melakukan revisi untuk nilai, depresiasi. Jadi bagaimana seharusnya perusahaan ketika dapat kasus seperti itu ya, perusahaan melakukan revisi, tarif depresiasi, yang pertama perusahaan itu harus memperhitungkan, maksudnya depresiasi tersebut harus diperhitungkan dalam periode berjalan dan bersifat, prospektif. Maksudnya prospektif itu ya di masa depan aja gitu ya. Jadi ketika sudah dihitung depresiasinya, kemudian dihitung ulang oleh aktuaris, muncul umur ekonomis baru ya, contohnya seperti itu, eee ya ternyata itu bisa ya karena bersifatnya prospektif, tidak ditangani secara retrospektif dan, revisi ini tidak dianggap sebagai suatu, kesalahan atau item yang luar biasa karena memang ya itu tadi ternyata, umur ekonomis suatu aset itu, seringkali apa ya, tidak sama dengan, masa manfaatnya gitu loh. Jadi ketika misalnya mobil atau aset ya, yang sudah diperkirakan atau dihitung depresiasinya 5 tahun, sudah ada nilai depresiasinya, pas dihitung ulang ternyata masih bisa bertambah umur ekonomisnya, ya itu masih bisa diubah, direvisi. Dan tidak akan merubah catatan, penurunan nilai di, laporan keuangan sebelumnya, teman-teman. Jadi kita tinggal menyesuaikan lagi di laporan keuangan tahun-tahun selanjutnya, karena dia, sifatnya prospektif ya, bukan retrospektif. Jadi dia tidak lagi mengubah angka-angka, penyusutan di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus lagi ya, mengenai revisi tarif depresiasi untuk, teman-teman bisa lebih jelas, teori yang tadi. Dimisalkan di sini ada perusahaan namanya Arcadia HS ya. Dia membeli peralatan seharga, $510.000 yang diperkirakan, si peralatan ini punya umur manfaat 10 tahun. Nilai sisanya, $10.000. Depresiasi telah dicatat selama 7 tahun dengan basis garis lurus ya, garis lurus. Jadi, perusahaan Arcadia ini mengestimasikan bahwa, nominalnya sama ya, penurunan nilai itu atas, apa tadi namanya, peralatan yang dia beli itu setiap tahun tuh sama nilai penurunan nilainya. Karena garis lurus, oke. Lanjut pada tahun 2019 ya, atau di tahun ke-8 ditetapkan bahwa ternyata estimasi total umur berubah menjadi 15 tahun. Yang tadinya 10 tahun,
Ini setelah ditetapkan lagi, dihitung lagi sama aktuaris, itu berubah menjadi 15 tahun dengan nilai sisa $5.000. Nah, ini pertanyaannya kita suruh hitung berapa beban depresiasi tahun 2019 setelah terjadinya revisi tarif depresiasi. Oke, berikut adalah bagaimana kita menghitungnya ya teman-teman untuk mencari si nilai buku setelah dilakukan revisi tarif depresiasi atau setelah 7 tahun. Kita bedah dulu tadi soalnya ya. Harga perolehan aset. Nah, tadi beli peralatan kan harganya adalah $510. Ya, jadi si peralatan tadi dibeli dengan harga sekian. Nah, itu dikatakan sebagai harga perolehan aset. Lalu nilai sisanya 10.000 ya. Ini kita masih berbicara tarif awal dulu ya, teman-teman. Nih, masih berbicara yang ini dulu. Saat pembelian pertama kali, berapa yang biaya yang dikeluarkan, dan masa manfaat umur ekonomisnya saat pertama kali dibeli. 10.000 ya, nilai sisa. Jadi basis depresiasinya adalah 500.000 ya. Lalu umur manfaatnya 10 tahun. Nah, ini kan tadi nilai sisanya 10.000 kita sudah masukkan, lalu kita masukkan juga 10 tahun umur manfaat. Maka di sini dapat kita ketahui ya, setelah si harga perolehan ini dikurangi dengan nilai sisa residual value, lalu dikurangi dengan umur manfaat awal, maka kita bisa mengetahui sini depresiasi tahunannya 50.000 ya. 50.000 karena dia menggunakan tadi metode garis lurus. Ingat ya, kita harus selalu concern di sini dia menggunakan metode depresiasinya apa. Oke, metode garis lurus. Maka kita hanya tinggal mengalihkan si 50.000 itu depresiasi tahunannya dengan 7 tahun. Ya. Jadi kita mendapatkan di situ $350. Maaf ya. Nah, bagaimana kita mencatatnya di balance sheet di pertanggal 31 Desember 2018? Equipment, peralatan ya, kita catat seharga perolehan awalnya 510.000 ya. Lalu kita kurangi dengan berapa sih akumulasi penyusutannya. Yang tadi kita hitung, harga perolehan dikurangi nilai sisa, dapatlah basis depresiasi, lalu dikurangi lagi dengan umur manfaat awalnya. Dapat di situ kan tadi 350.000 ya teman-teman ya. Oke, maka setelah kita dapat accumulated depreciation-nya, kita kurangi dengan tadi untuk sebagai pengurang equipment, maka kita menemukan di sini net book value ya teman-teman ya, net book value sebesar 160.000. Nah, pencatatan sebelumnya ya, sebelum ada revisi ini ya, pencatatan sebelum adanya revisi tarif depresiasi ya, ini nilai penyusutan di akhir tahun ke-7 ya, ini penyusutan di akhir tahun ke-7 teman-teman. Nah, ini masih berlanjut. Ini kan tadi kita masih dalam tahap mencari net book value-nya ya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke ingin membuat jurnalnya ya, jurnal di tahun 2019. Kita sudah mengetahui tadi net book value-nya atau nilai buku bersihnya 160.000. Dikurangi dengan nilai sisa baru. Nah, ini sudah masuk ke informasi tambahan tadi ya, setelah revisi ya, setelah revisi teman-teman. Jadi nilai buku bersihnya 160.000, nilai sisa barunya tadi di soal diketahui 5.000 ya.
5.000. Jadi kita mengurangi di sini antara nilai buku bersih dengan nilai sisa baru. 160.000 dikurangi dengan 5.000. Maka kita menemukan basis depresiasinya, ya. Ini basis depresiasi ini harus paham, hafal rumusnya tadi ya yang sudah kita bahas di slide-slide awal tadi. Kita dapat basis depresiasi di sini 155.000 ya dari pengurangan nilai buku bersih dan nilai sisa yang baru. Kemudian sisa umur manfaat. Nah, karena sudah dilakukan penilaian ulang yang tadinya 7 tahun menjadi 8 tahun, maka kita di sini ubah yang tadinya 7 tahun ini kita ganti 8 tahun sisa umur manfaatnya. Maka depresiasi tahunan yang baru adalah sebesar 19.375 ya. Ini perhitungan beban depresiasi di tahun 2019. Maka bagaimana kita menjurnalnya? Untuk menjurnal di tahun 2019, kita mendebit beban depresiasi pada akumulasi depresiasinya, ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Sebesar ini depresiasi tahunan setelah direvisi ya teman-teman, ya, setelah sisa umur manfaatnya kita ubah menjadi di sini 8 tahun. Maka beban depresiasi pada akumulasi depresiasi 19.375 dolar. Selanjutnya setelah kita membahas depresiasi, kita beralih ke penurunan nilai atau impairment, ya. Apa itu impairment, teman-teman? Ya, kita cari tahu dulu kan definisinya apa. Bagaimana pengakuannya? Pengakuan penurunan nilai ya. Jadi aset berwujud yang berumur panjang itu dia mengalami yang namanya penurunan nilai. Ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai yang tercatat pada aset tersebut, ya, baik dengan menggunakannya ataupun dengan menjualnya, maka setiap tahun perusahaan itu harus mengevaluasi aset tersebut ya untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai. Ya, yaitu suatu penurunan kemampuan aset dalam menghasilkan uang baik melalui penggunaan ataupun penjualan produk. Jadi timbul pertanyaan di sini. Apakah kemudian impairment ini sama dengan depresiasi, Bu? Tidak sama ya, teman-teman. Tidak sama. Jadi bedanya apa? Kalau depresiasi itu dia metode pengalokasian tadi ya, cost, biaya, menjadi beban ya, teman-teman, yang dilakukan perusahaan tiap tahun. Karena yang namanya penyusutan itu, umur ekonomis itu akan selalu berkurang masa manfaatnya tiap tahun, maka perusahaan harus melakukan yang namanya perhitungan penyusutan atau depresiasi. Sementara itu, di lain sisi impairment adalah suatu penilaian atau pengujian apakah suatu aset mengalami penurunan kemampuan atau tidak. Contohnya seperti misalnya perusahaan itu punya aset apa ya? Let's say, masa sih mobil lagi? Mobil mah pasti punya depresiasi ya teman-teman. Software ya, mungkin software ya bisa kita ambil contoh. Software ini kita uji apakah dia di setiap tahun itu bisa memberikan manfaat tidak sih ke kita gitu ya setiap tahunnya, apakah dia mengalami penurunan nilai atau dia dalam artian dia tidak bisa lagi memberikan pada kita apa yang kita butuhkan sesuai dengan tuntutan kondisi pada saat itu gitu teman-teman intinya ya. Kalau misalnya ternyata si aset itu sudah tidak lagi mampu untuk menunjang kebutuhan kita, maka ya sudah berarti dia
masa manfaatnya sudah berkurang. Gitu teman-teman, ya. Kemampuan dia sudah berkurang itu. Jadi memang harus kalau impairment ini harus ada penilaian dan pengujian, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana pengakuan depresiasi. Sekarang beralih ke penurunan nilai atau impairment. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, ya, tadi kan impairment itu bisa terjadi, bisa tidak. Jadi karena harus ada asesmennya, ada penilaiannya. Jika ternyata terdapat indikasi penurunan nilai, maka perusahaan perlu melakukan uji atau tes penurunan nilai. Nah, di sini ada skemanya. Di skema ini teman-teman, apa saja yang kita tinjau? Yang pertama adalah carrying amount atau nilai buku dari suatu aset. Ada juga di sini recoverable amount, ya. Recoverable amount itu jumlah yang dapat dipulihkan dan merupakan angka yang paling besar di antara fair value less cost to sell dengan value in use. Masih bingung ya? Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi dalam mengakses atau menilai suatu impairment, ada atau tidaknya suatu impairment dalam suatu aset, kita membandingkan dulu nih carrying value-nya, carrying amount-nya dengan recoverable amount-nya. Oke, jika ya ini kan compared to ya, carrying amount compared to recoverable amount. Jika carrying amount-nya ternyata dia lebih besar ya, lebih besar daripada fair value less cost to sell, itu dia tidak ada impairment. Begitu juga dengan jika the carrying amount ya, nilai bukunya ternyata lebih besar dari value in use, itu juga tidak ada impairment. Kita masuk ke contoh kasus supaya lebih paham ya teman-teman. Ini masih di pengakuan penurunan nilai. Kita asumsikan ada perusahaan bernama Crush SA. Dia melakukan suatu uji atau assessment terhadap penurunan nilai peralatannya. Nilai yang tercatat untuk peralatan Crush ya adalah 200.000 euro. 200.000 ya. 200.000 carrying amount-nya ya atau nilai tercatatnya. Nah, si 200.000 ini nanti kita akan compare dengan recoverable amount-nya. Ya. Nah, kita lanjut lagi di sini soalnya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah 180.000 ya. Nilai wajar dikurangi biaya itu adalah apa teman-teman? Fair value less cost to sell. Ya. Jadi kita taruh di sini nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah 180.000. Lalu nilai pakainya, value in use-nya 205.000. Nah, kita bandingkan mana yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use. Ya. Di antara dua ini, mana yang lebih tinggi itulah yang nantinya akan menjadi nilai recoverable amount peralatan Crush SA-nya. Paham ya sampai sini teman-teman? Kita lihat di sini fair value less cost to sell-nya adalah 180.000. Sementara value in use-nya adalah 205.000. Maka bisa dikatakan bahwa di sini recoverable amount-nya adalah 205.000. Oke, sampai sini kita sudah bisa tahu, sudah bisa kelihatan. Ternyata carrying amount ini ternyata lebih kecil daripada recoverable amount-nya. Maka sesuai dengan konsep yang tadi saya bahas, ya, apabila ternyata carrying amount ini lebih kecil daripada recoverable amount,
atau recoverable amount-nya lebih besar daripada carrying amount-nya, maka ini tidak terjadi impairment, teman-teman. No impairment. Tidak ada penurunan nilai. Begitu. Oke. Ini lanjut lagi. Kita asumsikan dengan informasi yang sama. Masih dengan informasi yang sama pada perusahaan crash. Kecuali bahwa nilai pakai atau value in use-nya si perusahaan crash ini adalah diubah menjadi 175.000, bukan 205.000. Kalau soal yang tadi value in use-nya 205.000 ya teman-teman, ini kita ubah 175.000. Maka ini kita bandingkan kan antara fair value less cost to sell dengan value in use-nya kita bandingkan. Ternyata fair value less cost to sell-nya lebih besar daripada value in use. Nah, karena recoverable amount-nya ini mengikuti mana yang paling tinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use, maka recoverable amount-nya di sini ya 180.000. Maaf, laptop saya lowbat, saya izin untuk cas laptop dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi sampai ke 180.000 recoverable amount karena dia mengikuti mana yang paling tinggi antara fair value less cost to sell dengan value in use ya. Setelah kita bandingkan, setelah kita mengetahui recoverable amount-nya, kita bandingkan ya dengan carrying amount ya. Tadi carrying amount si peralatan ini adalah 200.000. 200.000. Oke, di sini bisa dilihat ya, ternyata ini kebalikan dengan contoh soal yang sebelumnya, bahwa ternyata carrying amount-nya itu justru lebih besar daripada recoverable amount. Maka dalam hal ini ada selisih sebesar 20.000. Nah, ada di sini 20.000. Berarti bisa diketahui bahwa terdapat impairment loss di sini, ya, impairment loss. Bagaimana kita mencatatnya di akuntansi, ya? Kita mencatatnya dengan cara mendebit loss on impairment, ya, kerugian penurunan nilai pada akumulasi penyusutan equipment-nya. Sebesar ini tadi selisihnya 20.000, ya. Semoga bisa dipahami. Ya, masih mudah, insya Allah. Next. Oke, ini lebih besar carrying amount-nya tadi ya. Depresi sudah, impairment sudah, kita sekarang beralih ke depresi, teman-teman. Apa sih depresi itu ya? Depresi adalah sebuah metode pengalokasian biaya. Nah, kenapa agak-agak mirip lagi ini teh? Ya, nanti kita bahas lebih dalam ya. Depresi, pengalokasian biaya kayak sama dengan depresiasi tadi ya, tapi bedanya adalah untuk depresi, walaupun dia sama dengan depresiasi, namun depresi ini digunakan untuk sumber daya alam, teman-teman, atau natural resources. Ya, contohnya seperti apa, Bu? Ada minyak, ada gas bumi, dan mineral-mineral lainnya. Nah, ternyata sumber-sumber daya alam ini atau natural resources ini punya yang namanya nilai depresi. Ya. Sumber daya alam itu dikategorikan menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah aset biologis, ya, seperti hutan contohnya, dan yang kedua adalah sumber daya mineral, ya. Mineral itu seperti ya tadi minyak, gas, tambang mineral, ya, dan lain-lain.
Nah, untuk mengukur depresi dari 2 kategori sumber daya alam ini, itu beda-beda teman-teman mahasiswa. Kalau, kita mau menghitung depresi dari aset biologis yang contohnya hutan itu, kita menggunakan yang namanya pendekatan nilai wajarnya, ya, nilai wajarnya. Nah, sementara itu untuk, mengukur depresi dari sumber daya mineral seperti mengukur depresi dari minyak, gas, tambang, mineral, dan lain-lain, itu ada kita, mengetahui yang namanya penghapusan atau mengkonsumsi seluruh aset, ya, misalnya gasnya dikonsumsi sampai habis, tambang mineralnya dikonsumsi sampai habis. Nah, itu di sumber daya mineral ini ada yang namanya penghapusan di situ, ya. Kemudian selanjutnya ada penggantian aset hanya melalui tindakan alam. Ya, depresi ini proses pengalokasian biaya sumber daya mineral, gitu ya. Sama halnya dengan depresi yang memiliki basis, nilai. Kalau depresi kan tadi ada yang namanya depreciation base. Nah, di depresi juga ada depletion base ya, basis nilai depresi. Terdapat, 3 teman-teman ya, terdapat 3 perhitungan basis depresi. Yang pertama adalah biaya pra-eksplorasi, lalu ada biaya, eksplorasi dan evaluasi, kemudian ada biaya pengembangan. Jadi begini teman-teman, biaya pra-eksplorasi itu yang dimaksud adalah biaya-biaya persiapan ketika suatu perusahaan ya, itu akan melakukan, let's say perusahaan tambang ya, dia ingin melakukan, apa namanya, eksplorasi, mmm, minyak gitu ya, tambang minyak. Nah, ketika dia, dalam tahap persiapan ya, eee, dia menyiapkan peralatannya, alat-alat beratnya, menyiapkan pengadaan sumber daya manusianya, lalu apalagi ya teman-teman, biaya-biaya sebelum dilakukannya eksplorasi itulah yang disebut biaya praeksplorasi teman-teman. Masuk ke biaya eksplorasi dan evaluasi ya, itu jelas ketika, perusahaan tersebut pada akhirnya dia melakukan, kegiatan eksplorasinya. Ya kegiatan misalnya tambang minyak itu mulai digali gitu ya, itu sudah mulai tuh biaya eksplorasi di situ ya. Mungkin di dalamnya itu, bisa termasuk ke dalam biaya, keselamatan K3, K3 pekerjanya, keselamatan dan kesehatan, pekerjanya itu mungkin masuk ke salah satunya komponen biaya eksplorasi ya. Itu karena kan pasti kita harus memperhitungkan juga, apa, keselamatan, pekerja kita ya saat melakukan eksplorasi sumber daya alam itu karena nggak main-main. Itu, cuma salah satu mungkin komponen kecil dari biaya eksplorasi. Pasti masih banyak, komponen yang masuk ke biaya eksplorasi ini. Kemudian setelah biaya eksplorasi ada biaya evaluasinya, ya. Kemudian ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan ini setelah ternyata tambang minyak ini, berhasil dibikin bagus gitu ya, lalu dikembangkan oleh si perusahaan, lalu di-maintenance seperti itu masuk ke biaya pengembangan. Lalu di sini di depresi kita juga mengenal ada yang namanya penghapusan biaya sumber daya. Jadi ini memang sama seperti depresiasi ya teman-teman, cuma mungkin, perlakuannya, eee, apa, berbeda di, objeknya. Kalau di depresi ini kan khusus untuk sumber daya alam ya, yang tadi natural natural resources. Di depresi penghapusan biaya sumber daya. Biasanya si perusahaan ini menghitung depresi dengan menggunakan metode unit produksi atau, pendekatan aktivitas, teman-teman.
ya. Nilai depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tertentu. Nah, di sini adalah contoh rumus bagaimana kita menghitung depresi ya. Total cost atau total biaya dikurangi dengan residual value dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia, unit yang tersedia, itulah yang nanti akan kita dapatkan depreciation cost per unit. Lalu untuk mendapatkan berapa nilai depresiasinya, kita tinggal mengalikan antara unit yang diekstraksi dengan cost per unitnya, ya, yang tadi sudah didapat di rumus yang di atas ini. Nah, itulah yang akan kita lakukan untuk mendapatkan nilai depresiasi suatu sumber daya alam. Kita masuk ke contoh kasus soal. Contohnya di sini ada perusahaan McLeod SA, dia memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 hektar tanah di Afrika Selatan. Nah, tanah ini digunakan untuk menambang perak, teman-teman. Ya, biaya sewa lahan di Afrika itu sebesar 50.000 dan biaya eksplorasinya sebesar 100.000. Ini yang saya coret-coret ini biar lebih terlihat aja ya teman-teman berapa saja nominalnya. Oke, tadi sampai mana? Biaya eksplorasi sebesar 100.000. Biaya pengembangan aset tidak berwujud yang dikeluarkan untuk membuka lahan tambang sebesar 850.000. McLeod memperkirakan bahwa tambang tersebut menyediakan deposit sebanyak 100.000 ons perak. Maka di sini bisa kita hitung dengan rumus total cost dikurangi residual value dibagi total estimate unit available menghasilkan depletion cost per unit. Ya, dalam hal ini setelah dihitung total cost-nya tadi ya yang di atas dikurangi dengan residual value-nya itu 1 juta ya teman-teman ya. 1 juta. Lalu total estimate unit available-nya di sini 100.000 ya. 100.000 nih. Maka dapat diketahui di sini bahwa ternyata yang kita dapatkan ini adalah 10 perak nih. Ya, per ons. Si peraknya ini. Dari 1 juta dikurangi dibagi 100.000. Saya izin minum dulu ya, rekan-rekan mahasiswa. Baik. Kita masih berlanjut dari soal sebelumnya ya, dari soal yang ini. Kemudian jika McLeod mengekstraksi perak sebanyak 25.000 ons pada tahun pertama, maka depresi untuk tahun tersebut sebesar 250.000. Dari mana? Dari 25.000 ini dikalikan dengan 10 per onsnya ini teman-teman, 10 perak tadi yang di slide sebelumnya ya. Oke. 25.000 dikalikan dengan 10. Maka kita perlakuan akuntansinya seperti apa? Kita menjurnal inventory pada akumulasi depresiasi sebesar 250.000. Lalu McLeod mencatat di laporan posisi keuangannya sebagai berikut teman-teman ya. Silver mine at cost 1 juta dikurangi dengan accumulated depletion 250.000. Jadi didapatkan di sini 750.000 teman-teman ya yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan perusahaan McLeod. Dengan demikian
Biaya depresi yang berkaitan dengan persediaan yang terjual merupakan bagian dari harga pokok penjualan. Oke, selanjutnya kita beralih ke revaluation atau revaluasi. Ya, bagaimana pengakuan revaluasi? Perusahaan dapat menilai aset berwujud yang berumur panjang. Itu highlight-nya teman-teman ya. Aset berwujud yang berumur panjang setelah tanggal perolehannya pada biaya atau nilai wajar. Contoh, ada perusahaan Network Rail (GBR) memilih untuk menggunakan nilai wajar dalam menilai jaringan kereta apinya. Nah, peningkatan aset berwujud berumur panjang sebesar 4.289 juta. Lalu perubahan nilai wajar dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan menetapkan keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized gain. Dan keuntungan yang belum direalisasi ini sering disebut juga sebagai surplus revaluasi. Mungkin teman-teman di sini masih bingung. Kita masuk ke contoh soal ya, supaya lebih tergambar. Contoh tadi kan kita sedang membahas pengakuan revaluasi. Di sini ada contoh untuk revaluasi yang tanah ya teman-teman asetnya. Contohnya Siemens Group membeli tanah seharga 1 juta pada tanggal 5 Januari 2019. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi tanah pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar tanah adalah 1.200.000. Jadi ada peningkatan teman-teman sebesar 200.000 dari 5 Januari 2019 ke 31 Desember 2019 ya. Yang asalnya 1 juta ternyata setelah dilakukan reevaluasi si tanah ini nilai wajarnya meningkat menjadi 1.200.000. Nah, bagaimana kita mencatat atau menjurnal tanah tersebut pada nilai wajar? Jadi, land cost atau si biaya tanah saat pembelian itu 1.000, fair value-nya 1.200 ya. Maka ini untung ya teman-teman. Jadi ketika kita beli harganya 1.000 ya. Nah, ketika direvaluasi harganya ketika kita beli harganya 1 juta, ketika ada revaluasi menjadi 1.200.000, berarti kita untung di situ 200.000. Karena tanahnya sudah menjadi milik kita kan, nilainya sudah naik. Nah, kalau di sini ketika kita misalnya menjual kembali tanah itu berarti kita untung 200 kan, 200.000. Nah, mencatat tanah pada nilai wajar setelah revaluasi ini adalah dengan mendebit tanah land ya pada unrealized gain on revaluation land. Nominalnya menggunakan yang mana? Menggunakan selisih gain-nya ya antara harga perolehan tanah dengan harga saat terjadinya revaluasi. Begitu ya. Oke. Sekarang ada lagi contoh kasus lainnya saat revaluasi aset yang terdepresiasi. Nah, ini kita semakin banyak contoh, semakin kita paham teorinya ya, teman-teman. Ada contoh di sini kita ambil perusahaan Lenovo Group. Dia membeli peralatan seharga 500.000 yen pada tanggal 2 Januari 2019. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Lalu disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, ya. Sampai sini sudah agak kebayang ya. Menggunakan metode garis lurus dan nilai residunya atau residual value-nya adalah 0 setelah 5 tahun itu. Si Lenovo memilih untuk menilai kembali atau merevaluasi kembali peralatannya
ke nilai wajar selama masa pakai peralatan. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000 yen, ini dari 500.000 dibagi 5 tahun ya teman-teman. Karena ingat ini tadi dia menggunakan metodenya metode garis lurus. Jadi hanya tinggal dibagi dengan berapa tahun masa manfaatnya. Oke. Jadi setelah dilakukan revaluasi, Lenovo mencatat ternyata ada penyusutan sebesar 100.000 yen pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi kalau seperti ini kita mencatatnya adalah dengan mendebit depreciation expense pada accumulated depreciation on equipment sebesar $100.000 ya. $100.000, sorry teman-teman. 100.000 yen maksud saya ya, 100.000 yen. Itu dari tadi ya, 500.000 dibagi 5 tahun. Oke, sudah cukup jelas menurut saya ya. Kemudian masih berlanjut dari soal yang tadi, masih berlanjut dari aset terdepresiasi tadi ya. Jadi setelah jurnal yang tadi nih ya, setelah kita menjurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi equipment, kemudian si peralatan Lenovo ini ternyata memiliki nilai tercatat sebesar 400.000 ya. 400.000 itu tadi dari 500.000 yang pertama ini ya, 500.000 dikurangi dengan 100.000. Ya, 100.000 yang ini. Setelah kita membagi 500.000 dengan 5 tahun. Oke. 500.000 dikurangi 100.000. Lenovo menerima hasil penilaian dari pihak independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 460.000. Ya, maka kita tinggal menjurnalnya seperti ini, teman-teman. Akumulasi penyusutan equipment, peralatan, pada peralatan dan unrealized gain on revaluation equipment. Ini kita, ini 100.000 ya, equipment-nya tadi, equipment-nya itu adalah selisih dari ini tadi kan, unrealized gain on revaluation-nya 60.000, itu didapat dari 460.000 dikurangi dengan 400.000 ya. Lalu di sini 40.000 dari 100 dikurangi dengan 60. 100.000 dikurangi 60.000. Jadi 40.000 ya untuk nilai equipment-nya yang tercatat. Oke ya. Lanjut. Setelah kita tadi membahas banyak ya, sudah banyak depresiasi, impairment, depresi, revaluasi. Sekarang masuk ke bagaimana kita menganalisis dan menyajikan ya, menganalisis dan menyajikan aset ya, aset yang terdepresiasi dan terdepresi. Maaf tadi izin minum dulu ya teman-teman. Ya, jadi analisis dan penyajian aset terdepresi dan terdepresi. Penyajian PPE dan sumber daya mineral. Aset terdepresi menggunakan akumulasi depresiasi. Jelas ya. Kalau dia merupakan kelompok aset yang bukan termasuk sumber daya alam, ya dia masuknya dia punya depresiasi aset tersebut, aset tetapnya punya umur ekonomis, berarti dia terdepresiasi dong, punya nilai manfaat, punya nilai ekonomis. Jadi ada penyusutan atas dia ya. Jadi aset terdepresiasi itu menggunakan akumulasi depresiasi. Lalu aset terdepresi dapat menggunakan akumulasi depresi atau
dia juga bisa langsung mengurangi nilai aset yang bersangkutan, teman-teman. Kita, itu gimana kita, menyajikannya ya. Lalu kita mengungkapkannya, di basis penilaian. Biasanya adalah, biaya perolehan ya. Lalu yang kedua adalah, ada janji, wages, hak gadai, liens, dan, komitmen lainnya, others commitment. Nah, berikut ini adalah bagaimana, kita mengetahui, rumus mencari, rumus-rumus ketika kita ingin menganalisis, PP ya. Ada asset turnover, ada profit margin on sales, lalu ada rate on return asset, dan rate of return on asset. Untuk mengetahui aset turnover, bagaimana kita merumuskannya adalah dengan membagi net sales dengan average, total asset-nya ya. Lalu untuk mencari profit margin on sales, kita membagi net income dengan, net sales-nya ya. Lalu rate of return on asset, ya, nilai ROA ya, ini ROA. Profit margin on sales-nya dikalikan dengan, asset turnover. Terakhir, rate of return on asset, kita mencarinya dengan rumus net income dibagi dengan average total asset. Mungkin seperti itu teman-teman, materi kita, hari ini untuk, sub pembelajaran ya, sub materi depresi, impairment dan depresi ya. Depresi, impairment, dan depresi. Suka kebalik-balik saya. Saya cukupkan mungkin sampai di sini. Ini ada, tugas individu ya teman-teman, mahasiswa sekalian yang, Anda sekalian bisa, download di LMS kampus kita, LMS Setia Tridharma, Sister Tridharma kita. Lalu, ada bahan ajar juga di situ, jadi kalian bisa, mengacu di bahan ajarnya, lalu ada latihan-latihan soalnya di lembar kerja mahasiswa. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya berharap, materi ini bisa, diterima dengan baik, dimengerti, dan teman-teman bisa mengerjakan, latihan soalnya juga dengan baik dan benar ya, agar nanti bisa dapat penilaian yang baik juga, seperti itu. Akhir kata saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi pembelajaran atau video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum.